Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di pagi hari yang cerah terdapat seorang gadis yang memakai abaya hitam dengan jilbab syar'i dan cadarnya yang sedang menyiram tanaman. Semoga tumbuh subur tanamannya, ucap Ana. Ya, gadis bercadar itu bernama Anastasia Az-Zahra, sering dipanggil Ana. Memilih mata indah, alis tebal, hidung mancung, memiliki kulit berwarna putih, bibir tipis berwarna pink, wajahnya yang cantik yang tertutup oleh cadarnya. Usia Ana 21 tahun. Ana, kesini sebentar sayang, lihat siapa yang datang, ucap Aisyah. Aisyah Rani adalah ibu dari Anastasia Az-Zahra, memiliki mata indah, alis tebal, hidung mancung berkulit putih, tak lupa wajahnya yang cantik serta memakai jilbab syar'i dengan wajah yang awet muda. Padahal usia Aisyah adalah 40 tahun. Memiliki 2 orang anak. Iya, Bunda. Sebentar, ucap Ana. Ana pun segera menghampiri bundanya dan terkejut saat melihat seorang lelaki muda, beralis tebal, tinggi, tampan, berkulit putih, yang hampir mendekati kata sempurna. Abang, udah pulang. Kapan sampainya? Ucap Ana, langsung mencium tangan sang abang. Baru saja sampai, ucap Rasya. Ya, Moh. Rasya adalah abang dari Anastasia Az-Zahra, memiliki mata indah, badan kekar, beralis tebal, berkulit putih, hidung mancung, tampan. Rasya hanya beda 2 tahun umurnya dengan Ana. Rasya berumur 23 tahun. Sedangkan Ana berusia 21 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap Ana, Aisyah, dan Rasya yang langsung bergiliran menciumi tangan suami dan ayahnya. Ya, Aditya Pratama adalah seorang pria bertubuh kekar, memiliki kulit putih, hidung mancung, tampan, suami dari Aisyah Rani dan ayah dari Anastasia Az-Zahra dan Moh Rasya. Ayah 2 orang anak ini berusia 40 tahun tapi tetap awet muda. Sagara Nalendra adalah mafia terkejam di Jakarta. Sagara Nalendra atau yang suka dipanggil Gara adalah mafia terkejam di Jakarta. Gara tidak segan untuk menembak siapapun yang tidak menuruti perintahnya. Sagara Nalendra adalah pria tampan, bertubuh kekar, tinggi, berkulit putih, alis hitam tebal, bola mata indah tebal, hidung mancung, bibir tipis berwarna pink, wajah tampan, punya perusahaan banyak di dalam maupun di luar negeri. Sekejam-kejamnya Gara sebagai mafia, dia sayang keluarganya, terutama papah dan mamahnya. Gara baru pulang kamu. Jam berapa ini? Ucap Nadia. Ya, Nadia Ervina Nalendra adalah ibu dari Sagara Nalendra, berusia 40 tahun, berwajah cantik dengan rambut terurai. Jam 2 pagi mah, Gara dari kantor baru menyelesaikan pekerjaan lembur, ucap Gara yang lesu karena lelah. Gara pun mendaratkan tubuhnya ke sofa dan mulai memejamkan matanya. Gara tidur di kamar sayang, jangan di sini, sama ke kamar kamu, Mamah masuk kamar dulu. Nadia pun pergi memasuki kamarnya meninggal Gara yang tengah tertidur di sofa. Pagi hari, seorang pria keluar dari kamar Gara. Pria itu menghampiri Gara yang tengah tertidur pulas. Gara, Papa mau bicara penting sama kamu, ucap Nalendra. Nalendra Adirama adalah seorang pria tampan berusia 40 tahun. Rama adalah ayah dari Sagara Nalendra. Gara pun bangun dari tidurnya dan membuka matanya. Bicara apa, Pak? Gara duduk tegap. Papa ingin mempertahankan kamu dengan anak teman Papa, ucap Rama. Gara yang mendengarnya terkejut. Untuk apa? Ucap Gara.
Mau atau tidak, ucap Rama. Baiklah, ucap Gara. Ya, Gara tidak bisa menolak permintaan orang tuanya. Bersiap-siaplah, lalu hari ini kita pergi ke rumah teman papa, ucap Rama. Gara pun berdiri dari duduknya dan memasuki kamarnya untuk bersiap-siap. Di kediaman Pratama, Aisyah sedang sibuk menata makanan di meja karena akan kedatangan tamu dari teman suaminya Aditya. Ana keluar dari kamar dengan memakai gamis hitam, cadar hitam, jilbab syari warna hitam. Yang kebingungan melihat banyak sekali makanan di meja. Bunda, ada apa ini, Bun? Kenapa makanannya banyak sekali? Ucap Ana. Teman kerja ayah akan segera datang ke rumah untuk berkunjung, ucap Aisyah. Ana pun mengangguk dan membantu sang bunda menata makanan di meja. Ana, ganti pakaianmu nak, ucap Aditya pada putrinya. Ana pun mengangguk dan memasuki kamarnya untuk mengganti pakaiannya. Beberapa menit kemudian, Ana keluar dari kamarnya memakai abaya warna pink senada dengan jilbab dan cadarnya. Masya Allah, adik abang cantik banget, ucap Rasya yang melihat adiknya yang begitu cantik. Aditya dan Aisyah pun melihat ke arah Ana dan tersenyum. Sini nak, duduk, ucap Aisyah yang langsung diangguki Ana. Di kediaman Nalendra. Gara, lama banget sih, cepat dong siap-siapnya, ucap Nadia yang begitu kesal karena 1 jam Gara tidak keluar dari kamar. Gara yang sedang berada di kamar sedang menghisap rokoknya duduk bersantai dengan kemeja full hitam dari atas sampai bawah. Gara pun keluar kamar dan melihat Nadia yang sedang melihat ke arah Gara. Gara, kenapa merokok? Aduh, sudah buang rokoknya dan cepat, kita sudah telat, omel Nadia. Gara pun membuang rokoknya dan masuk mobil. Skip sesampainya di kediaman Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama mengetuk pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya membuka pintu. Silahkan masuk Ram, ajak anak istrimu untuk masuk. Rama pun masuk dengan istri dan anaknya Gara lalu dipersilahkan untuk duduk. Rama, istrinya dan anaknya pun duduk. Mana anakmu, Dit? Ucap Rama yang celegak-celiguk melihat ke sudut rumah. Ana, sini nak, Om Rama ingin bertemu, ucap Aditya. Ana yang mengintip sedari tadi kaget dengan tamu yang datang, bukan kaget dengan Rama ataupun Nadia, tapi Ana kaget dengan sosok laki-laki di samping Ana. Siapa lagi kalau bukan Sagara Nalendra? Ana pun yang dipanggil ayahnya langsung menghampiri dengan menundukkan pandangannya. Nah, ini putriku Anastasia Az-Zahra, ucap Aditya. Ana pun mencium tangan Rama dan Nadia bergantian. Duduk di sini nak, Aditya menyuruh putrinya untuk di samping abangnya Rasya. Ana pun mengangguk dan duduk di samping abangnya. Gara yang bingung melihat Ana dengan ditutup wajahnya bertanya-tanya dalam hatinya kenapa wajah Ana ditutup oleh kain. Apakah wajahnya jelek? Ana yang sedari tadi merasa diperhatikan merasa risih dengan hal itu dan terus menundukkan pandangannya. Dit, kenalin ini anakku Sagara Nalendra, ucap Rama. Tampan ya, sama seperti kamu Ram, ucap Aditya. Bisa aja kamu Dit, nah ini istriku Nadia, ucap Rama yang langsung diangguki Nadia sembari menyatukan kedua tangannya tanda memberi salam. Ini istriku Aisyah, ini anak pertamaku namanya Moh Rasya, dan ini anak keduaku Ana, ucap Aditya. Gara kenalan sama anaknya Om Aditya, ucap Rama yang langsung diangguki oleh Gara. Salam kenal, gue Gara yang mengulurkan tangan, ucap Gara. Saya Rasya, menjabat tangan Gara, ucap Rasya. Gara pun melepaskan jabatan tangannya dan langsung mengulurkan tangannya kepada Ana. Gue Gara, ucap Gara. Salam kenal Ana, ucap Ana sembari menyatukan kedua tangannya di depan dada. Uluran tangan Gara bergantung di udara.
Baru kali ini ada yang menolak jabatan tangannya. Gara pun kesal dan menarik tangannya dan menatap Ana tajam. Awas saja akan ku balas nanti, batin Gara. Jadi gimana? Jadi nggak nih jodohin anak-anak kita? Tanya Rama. Yang didengar oleh keluarga, sontak membuat Gara, Ana dan Rasya terkejut bukan main. Perjodohan siapa yang akan dijodohkan? Tanya Rasya penasaran. Ana, nak, kamu mau kan terima perjodohan ini? Tanya Aditya penuh harap. Sedangkan Ana terdiam mencerna apa yang diucapkan oleh sang ayah. Ana pun terdiam. Siapa yang mau menikah dengan seorang mafia seperti Gara yang kejam? Tiba-tiba Ana mengakhiri lamunannya dan melihat ke arah ayah, bundanya yang langsung diangguki oleh Ana. Tanda Ana menyetujui perjodohan antara Ana dan Gara. Rasya pun kaget karena adiknya malah mau menerima perjodohan itu. Alhamdulillah, Ana setuju. Bagaimana dengan nak Gara? Apa nak Gara setuju? Tanya Aditya yang langsung diangguki Gara. Saatnya untuk membalas dendam, batin Gara mengingat kejadian tadi uluran tangannya diabaikan oleh Ana. Kedua keluarga pun berbincang-bincang, seru saling berbagi cerita dan membahas tentang pekerjaan. Sampai pada akhirnya Gara buka suara. Om, apa boleh saya bicara dengan Ana sebentar di teras depan rumah Om? Tanya Gara yang langsung diangguki oleh Aditya. Betapa kagetnya Ana, apa yang akan dibicarakan Gara kepada Ana. Gara pun berdiri dari duduknya dan berjalan keluar rumah untuk menuju teras rumah dengan diikuti Ana sambil menundukkan pandangannya dan buk, suara kepala Ana yang menabrak dada Gara. Astagfirullah, ya Allah maaf kak Ana tidak sengaja, ucap Ana sembari menundukkan pandangannya. Kalau jalan jangan nunduk mulu lo jadi nabrakan, ucap Gara dekit membentak pelan. Ana kaget mendengar bentakan suara Gara. Ana pun beristighfar dalam hati. Ana, gue ngomong sama lo. Sini lihat gue, ucap Gara dengan bentakan suara pelan. Maaf, aku sedang menjaga pandangan kita belum mahram, ucap Ana. Ucapan Ana membuat Gara kesal dan langsung mencengkram kuat tangan Ana. Berani sekali lo ngomong gitu ke gue, ucap Gara yang kesal dengan suara pelan. Ana meringis kesakitan dan berusaha melepaskan cengkraman tangannya dari Gara. Astagfirullah lepas kak, ini sakit, ucap Ana. Oh ya, kenapa Ana memanggil Gara kakak? Karena Gara berusia 23 tahun sama dengan Rasya. Gara melepaskan tangan Ana dengan menghempaskan tangan Ana kencang yang membuat Ana kesakitan dan langsung mengusap tangannya. Sepertinya akan menyenangkan menyiksamu, bisik Gara kepada Ana yang membuat Ana merinding mendengar ucapan Gara. Gara pun masuk rumah Ana, meninggalkan Ana di teras depan rumah tanpa merasa bersalah kepada Ana sedikit pun yang langsung membuat dua keluarga yang sedang berbincang melihat Gara dan Ana yang berada di belakang Gara. Dit, kita pamit pulang dulu ya sudah sore juga, nanti kapan-kapan mampir ke rumah ya Dit, ucap Rama. Baiklah Ram, ucap Aditya. Akhirnya keluarga Rama pun pergi meninggalkan rumah Aditya. Ana yang sedang berada di dalam kamarnya pun terdiam mengingat kejadian tadi bersama Gara. Baru kali ini Ana diperlakukan seperti itu oleh seorang pria. Tiba-tiba Rasya mengetuk pintu kamar Ana. Tok, dot, tok, tok. Masuk saja bang, pintunya tidak dikunci, ucap Ana. Rasya pun masuk dan duduk di samping adiknya. Yakin kamu menerima perjodohan ini? Abang gak yakin kamu bahagia, ucap Rasya. Yakin bang, insya Allah pilihan ayah untuk Ana terbaik, ucap Ana meyakinkan Rasya. Baiklah, kalau ada apa-apa bilang abang, ucap Rasya. Baik abang, ucap Ana sembari tersenyum. Tidurlah ini sudah malam, ucap Rasya yang langsung diangguki oleh Ana.
Rahasia pun keluar kamar dan menuju kamarnya sendiri. Hari pagi yang cerah, Ana sedang berada di belakang rumah sambil duduk di tepi kolam renang mengingat ucapan Gara saat bertemu di rumah kemarin siang. Ya Allah, apakah Gara itu memang kejam? Batin Ana. Tiba-tiba WhatsApp masuk kepada Ana no tidak dikenal. 0831 **********. Ana, gue pengen ketemu lo nanti malam jam 19 di taman dekat rumah lo. Gue Gara. Ana membaca pesannya sungguh kaget, kenapa bisa Gara punya no Ana. Ana belum membalas pesannya, Ana berpikir kenapa tiba-tiba Gara mengajaknya bertemu. Ana pun membalas pesannya, Anastasia, baiklah kak. Gara langsung membaca pesannya dan senyum srim. Ya Allah, kenapa aku jadi ketakutan begini? Apa karena Kak Gara seorang mafia? Ya Allah, lindungilah hambamu, batin Ana. Ana, kenapa sayang? Tanya Aisyah yang ikut duduk di samping Ana. Enggak bunda, ini Kak Gara ngajakin Ana ketemuan di taman dekat rumah jam 19, ucap Ana melihat sang bunda. Nanti minta izin sama ayah kamu ya. Jangan pergi tanpa izin, ucap Aisyah mengingatkan putrinya yang langsung diangguki oleh Ana. Bun, Bunda tahu Kak Gara itu, ucap Ana yang terpotong karena Aditya sudah pulang dari kantornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Aditya yang langsung dihampiri oleh Ana dan Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap Aisyah yang langsung mencium tangan sang suami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah, ucap Ana lalu mencium tangan sang ayah. Ayah, Ana minta izin untuk bertemu dengan Kak Gara nanti malam jam 19 di taman dekat rumah, ucap Ana ragu. Ayah izinin kamu, tapi jangan lama-lama ya sayang, ucap Aditya dengan lembut kepada Ana. Terima kasih ayah, ucap Ana. Iya sayang, ayah ke kamar dulu ya, ucap Aditya yang langsung pergi diikuti oleh Aisyah sang istri. Jam 18.30. Ana sayang ayo makan dulu, ucap Aisyah. Ana pun keluar kamar dan dengan sudah sangat rapih dan cantik dengan abaya warna lavender dengan jilbab syari dan cadar senada. Semua keluarga menatap Ana. Mau kemana Ana? Sudah rapi? Tanya Rasya melihat Ana. Mau ketemu Kak Gara, ucap Ana lalu duduk di meja makan yang membuat sang abang terkejut dan membulatkan matanya. Malam-malam begini, kemana? Tanya Rasya. Itu ke taman dekat rumah sebentar kok perginya, ucap Ana yang sembari memakan makanan yang ada di hadapannya. Hati-hati, ucap Rasya sambil memakan makanannya. Gara itu baik sayang, bunda yakin Gara bisa jagain kamu, ucap Aisyah. Iya sayang, ayah juga yakin Gara terbaik dan bisa jagain kamu, ucap Aditya. Rasya hanya mendengarkan dan memakan makanannya, sedangkan Ana diam mencerna apa yang diucapkan kedua orang tuanya. Jam 19. Ayah, bun, Bang Ana berangkat, ucap Ana sembari mencium tangan ayah, bunda dan abangnya. Di taman dekat rumah Gara sudah menunggu Ana dengan penuh semangat, entah apa yang akan terjadi setelah Ana datang. Tidak lama Ana pun datang sambil menundukkan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Ana sembari menundukkan pandangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap Gara yang melihat Ana malas karena terus menundukkan pandangannya. Nah, gue mau main game sama lo, gue udah siapin beberapa buah-buahan di sana, ucap Gara yang menunjuk ke buah semangka, apel, dan jeruk. Ana melihat buah-buahan itu, entahlah apa yang akan Gara lakukan. Lalu kak, apa yang Ana harus lakukan? Ucap Ana sembari menundukkan pandangannya.
Lo ambil buah semangkanya, taruh di kepala, pegang dengan kedua tangannya lo, terus lo berdiri agak jauh sedikit, ucap Gara dengan senyuman yang penuh arti. Ana pun mengangguk dan mengambil buah semangkanya lalu memegangnya dengan kedua tangannya, menaruhnya di atas kepala. Kak, kenapa main gamenya kayak gini? Ucap Ana sembari menundukkan pandangannya. Kepala lo jangan nunduk, tegak aja udah. Ucap Gara. Ana menegakkan kepala menjadi melihat Gara dan kaget ketika melihat Gara mengeluarkan pistol yang ada di sakunya. Entah apa yang akan terjadi setelah ini. Kak, kok pakai pistol Kak? Ucap Ana ketakutan. Gue mau nembak semangka yang ada di atas kepala lo, ucap Gara yang bersiap menembak semangka yang ada di atas kepala Ana. Astaga Gara. Apa-apaan sih, entar kalau meleset tembakannya gimana? Ana bisa meninggal. Astagfirullah Kak, kalau meleset tembakannya gimana? Ucap Ana ketakutan sambil menutup mata. Ya kalau meleset, wassalam. Udah jangan banyak ngomong lo. Ucap Gara yang langsung bersiap menembak semangka yang ada di atas kepala Ana. Ana menutup matanya sembari meneteskan air mata. Sungguh permainan Gara membuat Ana ketakutan setengah mati. Astagfirullah ya Allah, tolonglah Ana, batin Ana. Dur, suara tembakan yang langsung mengenai semangka yang ada di atas kepala Ana dan membuat Ana gemetar ketakutan dan terduduk karena ketakutan dan mulai menangis. Hiks, hiks. Ana mau pulang, ucap Ana sembari menangis dan memeluk kedua lututnya. Gara yang melihat Ana menangis terkejut karena membuat Ana menangis padahal niatnya Gara hanya mengerjain Ana. Gara langsung menghampiri Ana. Ana, gue minta maaf, bukan bermaksud gue buat bikin lo nangis, ucap Gara yang berjongkok di hadapan Ana. Kakak jahat. Hiks, hiks, ucap Ana sembari menangis dan langsung pingsan karena syok. Gara yang melihat Ana pingsan kaget dan langsung mengendong Ana menuju mobil dan membawanya ke dalam mobil untuk mengantarkan Ana pulang. Beberapa menit kemudian Ana sadar dan terkejut saat melihat Gara. Astagfirullah Kak Gara, ucap Ana langsung menundukkan pandangannya. Awas kalau sampai lo ngadu ke nyokap bokap gue ataupun ke nyokap bokap lo. Gue abisin abang lo sama kayak semangka tadi, ucap Gara sambil melajukan mobilnya. Ucapan Gara mampu membuat Ana merinding mendengarnya. Sesampainya di rumah, Ana turun dari mobil dan langsung lari masuk rumah. Membuka pintu rumah yang membuat sang kakak melihat ke arah Ana. Kenapa Nah? Tanya rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pepe Bang, Ana masuk kamar dulu mau tidur, ucap Ana langsung masuk kamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap Rahasia dengan sedikit curiga lalu Rahasia masuk ke kamarnya sendiri. Bersambung.